kita bikin isiannya. Saya akan bikin isian simple banget. Saya akan bikin tomato concase gitu ya tulisannya. Nah, yang saya mau buat hari ini adalah di tomato concase ini saya udah pilih tomatnya seger-seger gini ya. Saya pilih tomatnya yang gede-gede banget. Nah, sebelum kita bikin tomato concase, kayaknya saya akan buang ininya dulu dan nanti saya akan proses dikukus sebentar. Kita akan buang kulitnya karena kita nggak akan pakai kulitnya. Jadi ini saya buang bagian sininya untuk nanti saya kukus. Nah, kalau misalkan nggak mau dikukus, maunya direbus itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak harus direbus. Intinya mah kita akan ngebuang nih si kulit-kulit ini nih. Saya kasih gerat-geratan gini supaya nanti ngebuangnya jadi lebih gampang. Tuh, bikin gitu ya. Atau mau dari belakang juga boleh seperti ini. Intinya yang memudahkan kita untuk nanti pada saat proses pemotongan, karena ini nanti tomato concase juga saya nggak akan bikin terlalu saya bilang nggak akan bikin terlalu halus, jadi saya suka masih ada gerinjil-gerinjilnya. Nah, ini juga biasanya dipakai buat isian pizza. Jadi karena kebetulan hari ini saya bikin isian pizzanya ala semi-semi Italian aja. Kenapa kok saya bilang semi-semi Italian? Iya, karena pizza yang saya buat hari ini masih ada sedikit-sedikit rasa Indonesianya untuk dari segi rasa ya. Tapi kalau dari segi tekstur, kita bikin Italian pizza hari ini. Dan jangan lupa tepungnya apa? Double Zero. Karena tepung Double Zero ini memang tepung khusus untuk pizza dan roti-roti Eropa serta untuk pastry ya. Jadi kalau bikin pastry croissant, tapi hari ini kita nggak akan bahas itu. Jadi yang akan saya bahas hari ini adalah full tentang kita bikin pizza. Nah, untuk pizza sendiri yang saya buat bisa Italian pizza, bisa juga untuk American pizza. Ini saya buang-buangin dulu. Terus kemudian karena saya nggak mau terlalu banyak nanti ada air di dalam resepnya, di dalam bikin saus tomatnya ini nanti, saya akan kukus aja sebentar. Intinya mah hanya untuk mengupas bagian kulitnya aja sebelum nanti kita masak tomat-tomatnya ini ya. Oke, saya udah siapin semua. Ini tomatnya kurang lebih sekitar 1 kilo. Nanti kita coba. Ya, hasilnya cukup banyak dan bisa disimpan juga. Kalau misalkan kita nggak habis bikinnya, kita bisa simpan gitu. Bisa simpan di kulkas untuk 2-3 hari ke depan. Kalau mau disimpan lebih lama, sebaiknya disimpan di freezer dan pastikan suhu freezer yang Anda punya itu benar-benar di bawah -0. Kalau bisa sih di bawah -15 gitu. Oke, sudah semua. Sudah beres. Seperti ini aja. Kita masukin ke kukusan karena saya mengukus. Kukusan gini sebentar aja, nggak akan terlalu lama juga karena saya hanya mau mengupas bagian kulit luarnya aja biar lebih mudah ya. Oke, seperti ini. Ini banyak banget tomatnya karena pizza yang mau saya buat kurang lebih sekitar 6. Sip. Berapa lama biasanya saya tunggu? Kurang lebih 5-10 menit, tapi kalau bisa lebih cepat di 3 menit juga nggak apa-apa. Intinya adalah si kulitnya gampang kita kupas. Oke, jadi setelah tadi kurang lebih sekitar 5 menitan, nah ini tekstur yang kita mau dapetin nih. Jadi dia harus lepas-lepas gini. Oke, karena kan kita hanya pengen ngebuang ininya aja kan. Jadi kalau dimasak itu di blanch namanya. Seperti ini. Oke, sip. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak akan pakai kulitnya, kita akan kupas. Yuk. Ini kita ngupas tomat. Udah siap? Oke. Jadi nih tomatnya, nah ini kita kupas gini. Tuh. Ini kita nggak akan pakai kulitnya, makanya kulitnya kita kupas-kupasin dulu. Jadi kalau bikin saus, tomato paste, tomato sauce, ini kulitnya kita nggak pakai ya. Apalagi ini saya bikin tomato concase. Ini kebetulan, tomat yang saya punya karakternya dagingnya banyak. Nah, oke, jadi nanti ini kita buang, kita nggak akan pakai ini. Oh iya, terus ini kalau kita nggak sempat ngerjain sekarang, sebenarnya bisa disimpan kulkas dulu untuk dikerjakan esok harinya, dan itu boleh. Oke, ini sekarang kita potong-potong nih, seperti ini. Ini kita hancur. Walaupun sebenarnya kita bisa masukin sini. Sip. Oke, sekarang saya potong-potong lagi. Ini si tomatnya sendiri kayak udah ada kayak berminyak gitu loh, padahal kita nggak kasih minyak di tomatnya. Terus
baunya enak banget, seger. Karena kalau pizza Italia, sepemahaman saya itu dia menggunakan semua bahan-bahannya fresh, benar-benar rasanya tuh ori dari si, kalau misalkan tomat, rasa tomatnya juga terasa, jadi nggak terlalu berlebihan, kemudian rasanya lebih light tapi seger juga gitu ya. Oke, nah saya taruh kembali, dan kita lakukan ini sampai semuanya habis sebelum nanti kita masak. Sekarang kita waktunya mulai memasak, jadi saya kebetulan pakai minyak ini dulu. Kalau pakai minyak olive oil boleh ya. Ini buat menumis, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Biasanya pakai 3 sendok. Lanjut, kita masuk ke sebelah sana karena bahan-bahannya sudah saya siapkan. Nah, kenapa sih kok saya pakai di sini ada bawang putih, saya pakai bawang merah, saya pakai bawang bombay? Karena sebenarnya hanya untuk memberikan rasa yang lebih aja sih. Kalau aslinya sendiri sih bumbunya nggak terlalu macam-macam dan nggak terlalu neko-neko. Ya, nggak. Karena saya nggak ada basil, jadi saya pakai basil yang udah ground gini, yang hancur. Nah, sip. Yuk kita masak. Ini udah panas. Oke. Saya masukkan dulu bawang bombaynya. Jangan sudah panas, hati-hati. Seperti ini. Saya masukkan juga bawang putih, bawang merah. Nah, jadi aromanya agak khas aja sih. Nah, oke, seperti ini. Dan jangan sampai kecoklatan ya, warnanya kita bikin. Yang penting dia udah aromanya sudah keluar. Kemudian baru kita tambahkan, ini dia tomat yang tadi kita sudah hancurkan. Oke, sip, seperti ini. Oke, jadi saya nggak akan pakai tomato pasta. Saya ini real pakai tomat yang tadi saya masak. Seperti ini. Dan saya nggak pakai kulitnya. Pakai kulit. Oke, ini ada kulitnya. Saya singkirkan dulu. Karena kulitnya ini nanti jelek pada saat kita masak tuh. Oke. Iya, ini kita aduk-aduk aja ya. Sambil ini proses masak berjalan, saya tambahin dry basil. Oke, biar aromanya lebih khas banget. Ini dry basilnya. Harusnya pakai yang basil leaf, cuman karena saya nggak ada, jadi saya pakai yang udah dicop seperti ini aja. Oke, sip. Oke, terus kalau sudah, boleh dikasih sedikit oregano atau Italian herbs, sedikit aja, pinch off, atau biasanya saya pakai kurang lebih setengah sendok teh. Ini tomatnya tadi kurang lebih 1 kilo tomat yang sudah di tomat mentahnya 1 kilo. Nah, ini masih ada kulit-kulitnya, saya buang-buang dulu ya kulitnya ya. Nah, seperti ini kita masak sampai semuanya benar-benar, ini airnya sudah mulai berkurang, jadi nggak encer lagi ya. Kalau nanti setelah ini mau di-chopper atau mau dihaluskan untuk topping pizza boleh, tapi kalau saya biasanya saya suka yang masih banyak bulir-bulirnya seperti ini. Oke, yuk mari kita bikin pizzanya. Oke, jadi sekarang kita bakal bikin yang namanya Italian pizza. Nah, Italian pizza spesial dari tepung Double Zero. Tapi nggak hanya dari Italian pizza aja yang kita bisa buat dari Double Zero, tapi lebih ke hampir semua jenis pizza. Contohnya kita mau bikin American pizza, kita bisa pakai Double Zero. Kemudian kalau kita mau bikin New York pizza juga bisa pakai Double Zero. Atau kemarin sempat hits juga pizza dari Timur Tengah. Kita sarankan juga pakai Double Zero. Jadi Double Zero ini benar-benar menghasilkan satu produk pizza yang bisa disesuaikan dengan keinginan kita ya. Jadi kalau mau tahu resep-resepnya gimana, kontak aja saya, nanti saya akan kasih resep-resepnya ya. Tapi hari ini saya akan bawain spesial untuk bikin Italian pizza. Karena kenapa? Kemarin saya beberapa kali ke beberapa tempat juga untuk demo model pizza-pizza seperti itu. Ternyata menariknya adalah beda karakter oven, beda handling, kemudian beda karakter suhu ruangan, itu juga beda handling. Nah, kayak hari ini kebetulan saya kerja itu di ruangan yang tidak menggunakan AC, jadi tidak dingin juga. Mungkin di sini suhunya masih sekitar 26-27 derajat ya, sejuk tapi nggak dingin. Beda kalau kita ruangannya dingin. Sehingga hari ini saya pakainya adalah air es. Saya pakai air es, yaitu air yang dingin seperti ini nih, kelihatan kan tuh? Titik-titik airnya. Nah, saya bikin seperti ini dengan air ini. Jadi nanti supaya apa? Supaya bisa membalancing kondisi ruangan ini, karena ruangan ini cukup panas sih sebenarnya ya. Dan saya hari ini bikin setengah kilo terigu. Jadi saya timbang dulu ya terigunya di sini.
Oke, karena di sini saya bikinnya pakai mesin, jadi saya nggak perlu melarutkan yang namanya gula dan garam. Ya, gula garam saya nggak perlu larutkan karena saya menggunakan mesin. Tapi kalau para baking lover di rumah semua menggunakan mesin, harus melarutkan garam dan gula. Yes, sini saya tuang 500 gram. Oke. Yap, 500 gram saya tuang seperti ini. Dan bahan berikutnya yang saya tambahkan di sini adalah, nih ya, saya akan masukkan gula. Kenapa sih saya tambahkan gula? Karena kebetulan oven saya itu di sini panasnya yang saya mau mencakupnya itu agak kurang sedikit, sehingga saya menambahkan gula untuk dapat coloring atau browning. Tapi nggak usah terlalu banyak, sedikit sekali. Kemudian saya masukkan garam. Oke. Dan yang nggak ketinggalan adalah saya tambahkan ragi atau yeast ya. Kemudian saya pakai yeast instan karena nanti saya akan mendemokan satu waktu dengan yeast yang lainnya. Yeast instan tuh seperti ini. Oke. Saya masukkan saja di sini. Oke. Sudah. Dan yang terakhir adalah saya akan campurkan minyak dan air dingin. Oke. Saya campurkan minyak dan air dingin di sini. Yuk, kita langsung aduk. Kenapa saya gunakan pedal? Karena kecepatan mesinnya saya ini, kapasitas mesin saya ini kan harusnya 1 kilo lebih. Karena saya bikinnya cuma sedikit, jadi saya terpaksa pakai pedal supaya dia bisa keaduk ya. Kemudian saya masukkan ini yang namanya air. Nah, masukinnya perlahan ya dan bertahap supaya nanti pada saat proses pengadukan ini produknya teraduk dengan baik. Nah, seperti ini. Ya, jadi masukin airnya bertahap aja, nggak apa-apa kok. Hasilnya dia akan lebih solid, akan lebih bagus, lebih kenyal juga dan suhunya lebih terjaga juga ya. Gitu. Nah, kenapa sih saya masukin airnya terakhir? Kenapa raginya saya masukin di dalam terigu? Karena saya bikin hari ini benar-benar suhu ruangannya itu agak panas ya. Jadi kalau saya masukin ragi di air dingin, nantinya juga dia nggak larut-larut. Jadi saya masukin ke dalam sini karena si ragi itu tadi pada saat dia udah kena suhu yang nggak terlalu dingin, dia jadi mengembang. Cuman karena ini saya masukin airnya terakhir, saya mempertahankan suhu dingin supaya pengembangan dari ragi itu sendiri tidak terlalu signifikan. Jadi hasil pizzanya juga oke. Gitu ya. Nah, ini kita aduk terus nanti sampai dia menggumpal dan halus. Menariknya adalah tepung double zero itu kita kalau bikin pizza itu nggak sampai kalis. Jadi kenapa sih kok nggak sampai kalis? Karena dia tepungnya memang khusus diformulasikan untuk bikin produk pizza yang kenyal tapi juga lembut. Nah, kalau untuk Italian pizza dia lebih crunchy, jatuhnya tuh hasil akhirnya crunchy. Tapi juga teksturnya pada saat dimakan nggak keras. Nah, ya. Tahu dong tepung di luaran sana ya untuk bikin pizza pasti ada namanya Double Zero. Nah, ini juga hampir menyerupai dengan Double Zero, sama sih namanya, jadi nggak menyerupai, bisa jadi sama. Oke. Nah, ini diaduk-aduk terus sampai gulanya larut. Nah, ini speednya nggak usah pakai speed tinggi, cukup speed rendah aja. Kalau di saya speednya speed 1, diaduk sampai dia benar-benar adonannya nanti menggumpal. Kalau sudah menggumpal, gula pasirnya dia sudah larut, kemudian garamnya juga sudah larut, baru nanti kita akan naikkan ke proses speed 2. Oke, ya. Oke, nah diaduk sampai seperti ini. Kalau sudah, ya itu diaduk terus-terus aja. Oke. Nah, bisa dilihat kan di sini masih kasar. Jadi kalau masih kasar itu kita nggak boleh berhenti buat ngaduk. Plus kalau kita pakai tangan, diaduknya sampai gimana sih chef? Diaduknya itu sampai tidak menempel di tangan sama sekali. Nah, kalau masih nempel-nempel gimana? Berarti kebanyakan air dong? Enggak. Tenang aja, pokoknya diaduk-aduk aja perlahan-lahan sampai dia benar-benar membentuk gumpalan yang halus. Nah, proses ini biasanya memakan waktu tergantung dari jenis atau tipe mixer atau tenaga kalian. Kalau misalkan mixernya kalian kayak yang punya saya ini biasanya ngaduknya kurang lebih sekitar ya bisa di 3-5 menitan lah. Atau kalau kita mau ngaduk pakai tangan bisa juga di 10 menit, nggak apa-apa. Tapi kalau kelebihan gimana chef? Kalau misalkan bikinnya langsung 5 kilo, 6 kilo sekali ngaduk, nggak apa-apa. Biasanya kalau 5-6 kilo kita pakai yang tipe pengaduknya itu yang hook.
Kemudian waktunya itu bisa sekitar ya kurang lebih sekitar 10 menitan lah gitu ya. Balik lagi tergantung dari speed mixernya juga. Nah kayak gini nih, saya liatin ya. Nah ini nih, ini kan masih kasar sekali ya. Nah ini kita belum berhenti nih, masih kita aduk lagi habis ini. Oke. Nah oke, bisa dilihat ya, ini kan masih kasar tuh. Masih kasar tapi butiran gula dan raginya juga sudah hancur, sudah halus, garamnya juga sudah. Nggak apa-apa, ini kita aduk terus aja. Nah seperti ini. Dan kita boleh kan naik ke speed 2 boleh. Nah kita naikkan speed 2 supaya teksturnya jadi setengah kalis ya. Jadi kita nggak sampai 3/4 kalis tapi setengah kalis. Nah ini kalau kita turunkan tuh, dia masih kasar, tapi dia sudah halus. Jadi kalau kita gini nih, kita tekan-tekan seperti ini, itu sudah nggak ada lapisan gula sama sekali, gulanya udah larut. Terus kalau misalkan kita tekan-tekan gini lagi, dia sudah tidak ada ragi dan permukaannya juga sudah mulai halus, mulus. Sudah, berarti itu saatnya kita angkat nanti. Ya, tapi kalau ini kita masih akan tambahkan pengadukannya lagi supaya si gulanya lebih larut lagi ya. Nah, sehingga kalau kita bikin pizza seperti ini, sebaiknya pizzanya itu disiapkan 3 atau 4 jam sebelumnya. Nah, proses penyimpanannya pun nanti kita akan lakukan di kulkas kalau untuk jualan 1 hari. Tapi kalau untuk langsung jadi, kita fermentasi di luar aja karena ruangan saya ini cukup panas. Jadi kita akan fermentasi di luar supaya raginya lebih cepat berkembang. Gitu ya. Tapi diusahakan tidak terlalu asam dan jangan sampai asam. Kalau itu terjadi, nanti rasa pizzanya jadi nggak oke. Gitu. Oke, nah kita lihat ya, ini sudah atau belum? Seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Wah. Nah, pizzanya seperti ini ya. Jadi dia benar-benar adonannya seperti ini. Tuh. Ini kalau kita mau ngeround sedikit lagi supaya dia lebih hasilnya lebih padat tapi juga lebih oke, bisa ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini akan kita diamkan selama 15 menit. Tapi kalau tempatnya Anda panas banget cuacanya, cukup 10 menit aja. Setelah itu nanti kita akan potong dan timbang ya. Nah, setelah potong dan timbang, baru kita bulatkan kembali dan kita diamkan untuk nanti kita bikin pizza yang tipis gitu. Oke? Ya, dan saya akan kasih sedikit tips jika nanti Anda mau menyimpan adonan pizza ini dalam kondisi mentah di dalam kulkas Anda dan anggap aja Anda jualan dalam 1 hari ini membutuhkan waktu kurang lebih ada customer 2 jam atau 3 jam lagi gitu ya. Nah, sedangkan pizzanya kita kan harus bikin cuma 1 kali nih untuk seharian. Caranya gimana? Caranya setelah seperti ini, kita boleh langsung potong timbang ya, di ukuran yang kita mau. Oke, kita potong timbang. Saya kebetulan ini bikin di 175 gram ya. Potong timbang, kemudian ini kita bulatkan seperti ini. Setelah dipotong timbang, kita bulatkan seperti ini ya. Terus setelah dibulatkan, diamkan kurang lebih 5 menit, beres 5 menit, para baking lover semua langsung ngerol. Di-roll, nanti kita akan taruh di kulkas, kita tutup. Nah, penyimpanannya itu di mana? Boleh di freezer, jika freezer Anda muat, jika nggak muat boleh ditaruh di chiller atau di kulkas. Dan itu dia akan ngembangnya bertahap, kurang lebih sekitar 7 sampai ya lebih sih, bisa jadi di 2 jam. Jadi kalau 2 jam, 3 jam itu cukup taruh chiller aja. Maksudnya gimana sih Fit? Kok ribet banget gitu kan ya. Nah, jadi caranya ini habis ditimbang seperti ini. Ini saya timbang-timbang semua dulu ya. Oke. Ini saya bikin 150 gram. Oke. Yep, ini karena saya mau bikin Italian pizza. Ini 180 ya. Oke, jadi seperti ini maksudnya. Oke, kayak misalkan kita mau simpen ini produknya ada di untuk jualan di 4 jam ke depan. Nah gitu ya, 4 jam ke depan. Ini produknya setelah seperti ini kita bulat-bulatkan dulu ya. Jadi habis disiraatkan, dibulatkan dulu. Oke. Nah seperti ini kita bulatkan.
Nah, karena kita masih akan jualan di 4 sampai 5 jam mendatang atau 2 sampai 3 jam mendatang, adonan ini bisa disimpan di kulkas. Tapi disimpannya tidak dalam bentuk seperti ini, yaitu tidak dalam bentuk bulatan. Oke. Sudah seperti ini, tapi yang kita simpan adalah kita akan simpan dalam bentuk kita press seperti ini. Seperti ini. Oke. Ya. Adonannya sudah seperti ini, ya kan? Karena kita mau bikin buat Italian pizza, jadi adonannya sudah seperti ini, nanti akan kita tutup dulu. Ini kita akan siapkan plastik wrap, ya. Kemudian ini kita belah seperti ini plastik wrapnya. Ya, ini anggap aja kita mau buat jualan 2 sampai 3 jam mendatang, ya, pizzanya ya. Oke. Nih, kita taruh sini. Nah, jadi adonannya memang dia akan tebal-tebal seperti ini dulu, nggak apa-apa. Tuh ya, saya ulangi lagi. Nih, ini kita tutupin plastik dulu seperti ini. Terus kita tutup adonan ini lagi. Dan kita tutupkan kembali. Oke. Seperti ini. Udah? Nah, setelah itu selesai dong pizzanya seperti ini. Ini boleh ditumpuk beberapa. Ini kita untuk jualan kurang lebih 2 sampai 3 jam mendatang. Nah, jadi saya ulangi lagi, tidak ada proses fermentasi di awal yang kita diamkan dulu 10 sampai 15 menit, tapi setelah dia dari bulatan tadi, kemudian baru potong, timbang seperti ini, langsung dilebarkan dan kita simpan di chiller. Nah, sekarang ini adalah fase kita bentuk-bentuk pizzanya. Ya. Nih, udah mau kita bakar nih. Tin pizzanya udah mau kita bakar. Oke, seperti ini. Saya sudah siapkan, ini dia tomato concave-nya. Saya mau kasih ke seluruh bagian. Saya nggak tahu, suka aja yang ada teksturnya gini. Ya, ke seluruh bagian permukaannya sini. Yep. Kalau mau dibikin lebih cair, ini tinggal di blender aja, karena kebetulan saya sukanya kan yang ada teksturnya gini nih. Ya, jadi boleh banget nih kalau mau di blender jadi lebih halus. Sip. Yep. Oke. Next. Kita akan kasih herbs dulu. Nih, Italian herbsnya sedikit. Biar nanti ada aroma. Kemudian saya mau kasih ini tomat. Ya, nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Kemudian ada paprika, saya kasih sedikit paprika. Nah, seperti ini. Oke, dan bawang bombay. Sudah siapkan bawang bombaynya di sini. Ya, nggak perlu terlalu banyak karena ini nanti supaya dapat sensasi brownie-nya dan aromanya juga. Nah, yang nggak ketinggalan, saya kasih smoked beef. Ini kebetulan saya pakai smoked beefnya yang ada aroma-aroma asap. Asapnya agak kuat maksudnya, bukan ada aroma asap, cuma ada aroma asap ya. Oke. Kemudian saya kasih ayam juga nih, smoked beef, chicken smoked beef. Saya nggak tahu, suka aja. Ups, tidak terlalu banyak. Dan saya kasih ini keju mozzarellanya dari Zyko. Gitu ya. Nah, ini kita pakai keju mozzarella. Oke. Saya potong. Ya, saya parutkan di atasnya. Oke. Keju di atasnya. Oke, dan cukup. Ya, oke, seperti ini. Yep. Oke, saya tambahkan sedikit lagi kejunya. Oh iya, kalau kejunya kalian mau nambahkan dipotong-potong juga boleh ya. Itu kan saya pengennya agak rata.
dan banyak. Oke, seperti ini. Buka kejunya ini. Oke. Yap. Sip. Nggak ketinggalan, saya kasih sedikit minyak zaitun. Oke. Sip. Finish dan kita bakar. Yuk. Panas. Kita setting di 5 menit dulu. Kita setting 5 menit. Suhunya tuh pada saya udah setting 200 sekian. Oke. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Sudah jadi. Kita angkat. Wow, ini dia Italian pizzanya sudah jadi. Mari. Tastes good. Crunchy-nya ya. Kita dengerin.